Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Permukaan danau melonjak dan bergemuruh di dalam aula besar yang tenang. Saat ini di dasar danau, Lindong dengan tenang duduk di tengah barisan besar. Kekuatan melahapnya telah mengambil bentuk lubang hitam di belakangnya dan perlahan-lahan berputar. Itu mirip dengan lubang tanpa dasar karena melahap energi masuk yang tampaknya tak berujung seperti ikan paus. Yingxuanzi berdiri di tepi danau dengan tangan di belakang punggungnya. Dia sesekali mengarahkan pandangannya ke Lindong yang berada di tengah barisan besar dan akan sedikit mengangguk dari waktu ke waktu. Seperti yang diharapkan dari simbol leluhur yang melahap. Tingkat penyerapan ini jauh melebihi individu biasa. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari belakang Yingxuanzi. Alih-alih berbalik, dia hanya tersenyum. Simbol leluhur yang melahap tidak diragukan lagi adalah harta surgawi. Namun jika itu diberikan kepada orang lain, masih akan sangat sulit untuk mencapai tahap ini mengingat status anggota kekaisaran peringkat rendah. Yang dimaksud Master Sekte adalah bahwa meskipun Lindong memiliki harta yang saleh, dia masih tahu pentingnya kebijaksanaan. Untuk seseorang seusianya, itu cukup mengesankan. Ucap seorang lelaki tua yang mengenakan jubah biru tanpa sadar muncul di belakang Yingxuanzi. Matanya juga tertuju pada Lindong yang berada di dasar danau saat dia berbicara. Namun nasib baik bocah itu pasti akan memicu kecemburuan. Dia benar-benar menemukan simbol leluhur yang melahap. Yang paling misterius dari simbol leluhur di kerajaan peringkat rendah. Yingxuanzi dengan ringan menganggukkan kepalanya setuju sebelum dia berkata, dikatakan bahwa ada 8 simbol leluhur di dunia dan mereka semua sangat tangguh. Bahkan jika seorang praktisi elit bertemu dengan mereka hanya dapat menaklukkan satu simbol leluhur. Dapat menaklukkan satu simbol leluhur hanya pemilik simbol leluhur melahap yang dapat mengandalkan kekuatan melahap untuk menggabungkan kekuatan simbol leluhur lainnya di dalam tubuhnya. Rumor ini mungkin tidak benar. Namun di dunia ini, selain simbol leluhur yang belum muncul, pemilik simbol leluhur yang tersisa semuanya adalah praktisi yang terkenal. Aku khawatir tidak banyak orang yang berhasil mencuri simbol leluhur mereka. Jawab pria tua berjubah biru. Aku ingat bahwa penguasa istana kegelapan dari wilayah Suan Utara memiliki salah satu dari 8 simbol leluhur. Simbol leluhur kegelapan itu adalah warisan sekte mereka. Dengan itu, istana kegelapan telah berdiri kokoh di wilayah Suan Utara selama ribuan tahun. Yingxuanzi dengan samar menganggukkan kepalanya sebelum melanjutkan untuk bertanya. Di masa depan, Sekte Dao kami juga akan melahirkan seorang praktisi elit yang memiliki simbol leluhur. Tuan Sekte percaya bahwa si kecil ini dapat memahami kitab suci penghancuran besar. Tanya lelaki tua berjubah biru itu dengan suara lembut. Anak ini memiliki karakter yang sangat tangguh. Dia kejam dan tegas. Namun dia tahu batasannya sendiri dan tidak kejam atau jahat. Meskipun tidak ada yang berhasil memahami kitab suci penghancuran besar dalam 100 tahun terakhir, prestasi yang dilakukan oleh si kecil ini telah mempesona banyak orang. Aku pikir dia mungkin punya kesempatan. Jawab Yingxuanzi. Tentu saja kita harus menunggu sampai tablet batu sunyi dibuka untuk mengetahuinya. Saat ini, para murid teratas dari 3 aula lainnya semuanya telah berhasil memahami kitab suci misterius besar lainnya. Jika aula sunyi masih tidak dapat menemukan seseorang yang dapat memahami kitab suci penghancuran besar tahun ini, mungkin itu akan jatuh ke dalam masalah. Meskipun Lindong tidak buruk dan akan mampu mencapai terobosan lain berkat are pengunci jiwa,
Para murid teratas dari 3 aula lainnya semuanya sangat kuat. Ditambah dengan kekuatan dari 3 kitab suci misterius besar lainnya, mungkin sulit bagi Lindong untuk menang. Lagi pula, dia tidak memiliki 5 buah yuan abadi kuno untuk meningkatkan kemampuan tempurnya selama kompetisi. Setelah mendengar kata-kata Ying Xuanzi, lelaki tua berjubah biru itu dengan samar menganggukkan kepalanya dan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Pangkat tertinggi dalam tes aula akan menjadi pemimpin dari semua murid Sekte Dao untuk kompetisi sekte besar yang akan datang. Dari kelihatannya, Ying Xiaoxiao memiliki peluang tertinggi. Selain itu, dia adalah individu yang stabil dan reputasinya di antara 4 aula tinggi menjadikannya kandidat yang paling cocok. Kompetisi sekte hebat. Ketika 3 kata ini disebutkan, kilatan gelap melintas di mata Ying Xuanzi. Dalam setiap kompetisi sekte besar, banyak konflik akan meletus antara murid-murid dari sekte Dao mereka dan murid-murid dari Gerbang Yuan. Selanjutnya ketika kedua belah pihak tanpa ampun ketika mereka bertarung. Namun selama bertahun-tahun, murid Gerbang Yuan biasanya lebih kuat. Oleh karena itu, Sekte Dao sering kehilangan beberapa murid mereka. Dalam kompetisi terbaru bahkan murid paling menonjol dari Aula Langit telah dikepung dan dibunuh oleh murid Gerbang Yuan. Gerbang Yuan, mereka sudah keterlaluan, ucap Ying Xuanzi berkata perlahan. Matanya menatap jauh ke kejauhan saat aura dingin berangsur-angsur memenuhi udara. Pria tua berjubah biru itu terdiam sebelum akhirnya menghela nafas pelan. Persaingan antara sekte super selalu brutal. Meskipun sekte Dao juga merupakan sekte super, mereka jelas lebih lemah dari Gerbang Yuan. Makanya sering ada yang terpaksa mengalah. Masing-masing dari 3 master sekte besar Gerbang Yuan sama kuatnya dengan Ying Xuanzi. Selain itu, ada juga beberapa monster tua yang telah menyegel diri mereka dari dunia. Yayasan mereka benar-benar raksasa dan sombong. Tahun ketika Zhao Tong meninggal, Sekte Dao hampir menyatakan perang habis-habisan di Gerbang Yuan. Namun gagasan ini pada akhirnya dihancurkan dan ditindas oleh Ying Xuanzi. Namun lelaki tua berjubah biru itu tahu bahwa Ying Xuanzi diam-diam telah berjuang dengan keputusan itu untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, Zhao Tong adalah murid yang paling dia banggakan. Aku harap si kecil ini dapat memahami kitab suci misterius penghancuran besar. Jika demikian, kita akan memiliki orang lain yang akan mampu bertahan dalam kompetisi sekte besar yang akan datang. Dikatakan bahwa ada beberapa murid Gerbang Yuan yang kuat kali ini. Di antara mereka adalah anggota generasi muda bernama Liu Hao. Dan orang-orang memanggilnya Raja Yuan Kecil. Anggota generasi yang lebih muda ini telah bertukar pukulan dengan seorang ahli di tahap kehidupan misterius dan berhasil melarikan diri. Prestasi seperti itu berbicara sendiri. Ada beberapa individu yang cakap yang telah muncul di sekte super lainnya juga. Misalnya Ling Qingzu dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Dia sangat kuat dan tidak kalah dari Liu Hao sama sekali. Ucap pria tua berjubah biru itu melanjutkan saat cahaya khawatir muncul di wajahnya. Ketika membandingkan anggota generasi muda mereka, jelas reputasi mereka sebagai sekte super teratas wilayah Xuan Timur memang layak. Ying Xuanzi dengan samar menganggukkan kepalanya. Dia secara alami tahu tentang detail ini, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menghela nafas saat ini. Di antara anggota generasi muda dari Sekte Dao, meskipun Xiao Xiao cukup kuat, satu orang tidak dapat menahan langit sendirian. Jika Lindong bisa memahami kitab suci penghancuran besar, dia akan bisa membantu memikul bebannya. Namun jika hanya semudah itu untuk memahami kitab suci penghancuran besar. Pada saat ini pelatihan Lindong berlangsung selama 10 hari penuh. Dengan jumlah energi yang tampaknya tak terbatas dari area penguncian jiwa, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Bagi Lindong, manfaat ini datang pada saat kondisinya sudah matang. Dalam pertarungan berdarah sebelumnya,
Meskipun dia telah menggunakan 5 buah yuan kuno abadi, beberapa esensi dan energi mereka telah meresap ke dalam tubuhnya selama pertempuran yang intens itu. Oleh karena itu, dengan bantuan arep pengunci jiwa, dia sekarang dapat meningkat dengan cepat. Pada saat ini di tepi danau, Ying Xuanzi segera menemukan perubahan yang tidak biasa di sekitar Lindong dan tersenyum tipis. Sepertinya Lindong mendapat banyak manfaat dari sesi pelatihan ini. Gelombang demi gelombang fluktuasi mengamuk terus terpancar dari tubuh Lindong. Dari kejauhan, tubuh merah kirmizinya tampak seperti batu bara panas. Jelas ini adalah pertanda dari kesengsaraan nirvana. Namun saat kesengsaraan nirvana hendak meletus, energi mental yang kuat tiba-tiba mulai melolong dari istana Niwa Lindong. Segera awan badai mulai berkumpul di langit di atas aula besar. Kesengsaraan ganda, anak ini benar-benar ambisius. Ying Xuanzi merasa sedikit terperangah saat dia mengangkat kepalanya. Ini menyebabkan langit-langit aula besar tiba-tiba retak perlahan, memperlihatkan langit tanpa batas di luar. Pada saat ini, awan badai telah berkumpul saat ular perak melintas di dalam. Ini adalah kesengsaraan angin dan petir. Ying Xuanzi menatap awan yang bergelombang. Sebelum dia berbalik melihat Lindong yang sekarang merah tua, yang saat ini sedang menjalani kesengsaraan nirvana. Dia tidak berniat untuk membantu Lindong. Sebaliknya dia mengamati adegan ini dengan penuh minat. Bagaimanapun, dia tahu bahwa baik itu kesengsaraan nirvana atau kesengsaraan angin dan petir, keduanya membutuhkan seseorang untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini adalah langkah mutlak yang harus dilakukan seseorang. Hanya dengan menjalani cobaan seperti itu, maka kekuatan seseorang akan benar-benar melambung. Pada saat ini di bawah pemanggangan api merah, kulit Lindong mulai bersinar dengan cahaya hijau saat sisik hijau mulai muncul satu demi satu. Di bawah pemanggangan api merah itu, kulit Lindong mulai bersinar dengan cahaya hijau saat sisik hijau mulai muncul satu demi satu. Selanjutnya di bawah pemanggangan api nirvana yang diringkas dari nirvana ki dari tubuhnya, Lindong bisa merasakan ki naga surgawi yang diberikan Kingxi kepadanya menunjukkan tanda-tanda melonggarkan. Helai energi misterius mulai memancar keluar sebelum berasimilasi ke dalam otot dan tulang Lindong. Keterampilan naga terwujud surga hijau ya. Ying Xuanzi menatap sisik hijau di tubuh Lindong yang berkilau dengan cahaya hijau sebelum dia tersenyum tipis dan bergumam. Dikatakan bahwa ketika seseorang benar-benar menguasai seni bela diri ini, praktisi akan memiliki tubuh yang kuat yang dapat bersaing dengan tubuh orang lain. Ras naga kelas tinggi, si kecil ini benar-benar beruntung. Setelah Ying Xuanzi berbicara, guntur tiba-tiba menggelegar di langit saat awan badai naik dan melonjak. Ular petir yang sangat tebal langsung membuka cakrawala dan meledak ke arah Lindong. Namun tepat saat ular petir hendak menyerang Lindong, sebuah lubang hitam melingkar mulai memanjang dari ubun-ubun kepalanya. Seperti lubang tanpa dasar, dia menelan ular petir mengamuk dalam sekali teguk. Ketika ular petir memasuki lubang hitam, tubuh Lindong mulai bergetar hebat. Helai demi helai petir mulai melompat di permukaan tubuhnya. Bersamaan dengan nyala api nirvana, itu tampak mempesona dan indah. Setelah ular petir bergegas ke dalam lubang hitam, wajah Lindong mulai berkedut untuk sementara waktu. Sebelum mengungkapkan jejak rasa sakit yang dengan cepat dilatih kembali beberapa saat kemudian. Setelah sambaran petir pertama turun, awan badai yang mengepul tumbuh semakin ganas. Segera setelah itu sambaran petir tebal mulai turun satu demi satu dalam aliran deras seperti badai petir dengan suara gemuruh yang sangat keras. Ying Xuanzi menyilangkan tangannya di belakang punggungnya saat dia mengangkat kepalanya dan mengamati tarian ular petir yang tidak teratur di dalam aula besar. Dengan mata yang tajam, Ying Xuanzi tahu bahwa proses ini sangat mulus. Dari kelihatannya, Lindong cukup mahir dalam menggunakan simbol leluhur yang melahap. Faktanya seperti apa yang disebut kesengsaraan ganda tidak akan menimbulkan ancaman bagi Lindong. Pada saat ini di bawah penerangan sinar matahari,
tubuh merah Lindong mulai pulih sedikit demi sedikit. Dalam sekejap kelopak matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat kecemerlangan yang menusuk keluar dari pupilnya. Seketika air di sekitarnya meledak menyebabkan gelombang besar terbentuk. Lindong menghembuskan bola ki putih dengan rasa mengamuk. Dengan putaran tubuhnya, dia langsung melompat keluar dari barisan besar dan mendarat di samping Ying Xuanzi. Terima kasih banyak kepada Master Sekte, ucap Lindong. Kau melakukan ini dengan kemampuanmu sendiri. Satu-satunya hal yang aku lakukan adalah menyediakan tempat untukmu, jawab Ying Xuanzi dengan senyum santai. Lindong juga tersenyum sebagai balasannya. Tepat ketika dia hendak berbicara, kulitnya tiba-tiba berubah samar. Dia bisa merasakan transmisi tiba-tiba dari fluktuasi yang sangat misterius dan agung dari suatu area di langit. Arah itu aula sunyi. Ying Xuanzi juga berbalik, melihat ke arah yang sama sambil tersenyum lembut. Tablet aula sunyi akhirnya dibuka. Sepertinya Sekte Dao akan hidup kembali. Pada saat ini ada gunung yang sangat besar jauh di dalam aula sunyi. Gunung itu layu dalam warna kuning dan tidak ada tanaman hijau sedikit pun di atasnya. Di langit di atas puncak gunung ini, Pil River yang sangat besar bersiul lewat. Pada saat ini Pil River ini yang biasanya tidak berhenti mengalir, mengungkapkan fenomena yang aneh. Tidak hanya kecepatan bersiul yang melambat, tetapi Nirvana Ki yang sangat luas dan perkasa terus mengalir turun dari Pil River. Cara itu seolah-olah sebuah lubang besar telah terbentuk di Pil River. Ketika perubahan drastis ini terjadi di puncak gunung, suara angin kencang yang tak terhitung jumlahnya juga dipancarkan dari langit di sekitar. Setelah beberapa menit, langit di sekitarnya pohon-pohon besar dan gunung segera ditempati oleh lautan manusia yang padat. Selain kompetisi aula, sangat jarang melihat para murid dari keempat aula berkumpul bersama. Bahkan ketika para murid dari aula langit mempelajari kitab suci Kaisar Langit, itu tidak menyebabkan keributan seperti ini. Dari sini, orang dapat mengetahui tingkat rasa hormat yang dimiliki kitab suci penghancuran besar di hati para murid Sekte Dao. Pada saat ini banyak sinar cahaya bergegas dari langit yang jauh. Akhirnya ketika mereka hendak mencapai puncak gunung yang telah mengalami perubahan drastis ini, mereka berdua di depan adalah Chen Zhen dan Wu Dao. Ada 6 orang mengikuti di belakang mereka. Keenamnya sudah cukup tua. Aura mereka semua kuat dan perkasa dan tidak sedikit lebih lemah dari Chen Zhen. Di antara keenamnya, 3 di antaranya bukan orang asing. Mereka adalah wakil kepala aula dari 3 aula lain yang ditemui Lindong ketika dia pertama kali memasuki Sekte Dao. Jelas 3 yang tersisa yang memiliki aura lebih kuat dari mereka secara alami adalah kepala dari 3 aula lainnya. Kali ini pembukaan tablet aula sunyi benar-benar telah menarik ketiga kepala aula lainnya. Bahkan kepala aula langit, bumi, dan banjir telah datang. Jiang Hao, salah satu murid langsung senior dari aula sunyi, berdiri di udara dan melihat beberapa sosok di depan. Dia tanpa sadar memukul mulutnya dan tertawa. Apa yang perlu dikejutkan? Selain kepala aula ini, aku percaya bahwa mungkin bahkan beberapa tetua yang sangat senior mengamati tempat ini secara diam-diam. Mempelajari kitab suci penghancuran besar adalah peristiwa besar bagi Sekte Dao kami, ucap Pang Tong. Jika kita berhasil memahami kitab suci penghancuran besar kali ini, aula sunyi kita kemungkinan akan dapat meningkatkan peringkatnya di kompetisi aula yang akan datang, ucap Fang Yun menatap gunung yang bergetar dan siap bereaksi. Pang Tong terdiam ketika mendengar ini dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Menjadi murid langsung senior yang paling berpengalaman di aula sunyi, dia dengan jelas memahami kesulitan memahami kitab suci penghancuran besar. Dalam 100 tahun terakhir, semua orang kecewa setelah tablet aula sunyi dibuka. Siapa yang tahu jika hari ini akan menjadi pengecualian? Hei, di mana Lindong? Jika dia akhirnya melewatkan acara besar seperti itu, apakah dia tidak akan menjatuhkan dirinya sendiri sampai mati karena penyesalan? Mata Fang Yun menyapu sebelum bertanya dengan terkejut.
Dia pergi menemui Master Sekte setengah bulan yang lalu. Mereka membawa kembali benih kuno Yuan abadi dan melakukan perbuatan berjasa besar. Master Sekte seharusnya memberinya hadiah. Namun kau dapat yakin bahwa mengingat karakternya, tidak mungkin baginya untuk melewatkan kesempatan ini untuk mempelajari kitab suci penghancuran besar. Ucap Pang Tong. Orang itu, aku dengar dia bahkan melukai Yao Ling yang menduduki peringkat keempat dalam daftar pencarian sekte. Sungguh orang yang tidak normal. Ucap Jiang Hao tertawa getir. Junior Lindong juga murid dari aula sunyi kami. Semakin kuat dia, semakin baik untuk aula sunyi kita. Kau seharusnya tidak merasa tidak bahagia hanya karena kau kalah darinya. Ucap Pang Tong. Menjadi murid langsung senior yang paling berpengalaman, prestisinya di aula sunyi jelas cukup tinggi. Bagaimana mungkin aku bukan orang yang begitu picik? Jika dia bisa memahami kitab suci penghancuran besar kali ini, aku juga akan senang. Jika tidak, maka aula sunyi kita akan kehilangan muka lagi selama kompetisi aula mendatang. Ucap Jiang Hao berbicara tanpa daya. Pang Tong mengangguk puas saat mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara ketika sejumlah besar suara angin yang deras tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan. Setelah itu lusinan sosok bergegas dan mendarat tidak jauh dari mereka. Itu adalah kakak perempuan Xiao Xiao dan kelompoknya. Ada juga senior King Ye dari Aula Bumi dan senior Muli dari Aula Banjir. Dikabarkan bahwa mereka bertiga telah memahami kitab suci misterius di aula masing-masing. Mereka dapat dianggap sebagai trio paling menonjol di antara anggota generasi muda Sekte Dao. Itu benar, hal ini terutama terjadi pada kakak perempuan senior Xiao Xiao. Dikabarkan bahwa dia telah mencapai 9 Yuan Nirvana. Seiring dengan kekuatan kitab suci Raja Langit, kemungkinan dia akan sulit menemukan lawan yang layak. Kecuali jika seseorang adalah ahli yang telah melangkah ke tahap kehidupan misterius. Kau telah melupakan Lindong dari aula sunyi. Sebelumnya dia bertarung dengan Yao Ling, mantan diaken gerbang Yuan, dan bahkan berhasil melukainya. Yao Ling itu adalah seorang ahli yang telah melangkah ke tahap 9 Yuan Nirvana sejak lama. Ya, aku juga pernah mendengar tentang ini. Jika itu benar, Lindong itu terlalu kuat. Kebetulan dia juga murid aula sunyi. Kali ini, dia juga harus memiliki kualifikasi untuk mempelajari kitab suci penghancuran besar. Aku ingin tahu apakah dia akan berhasil. Pada saat ini kelompok sosok manusia yang menerobos udara dan tiba ini secara alami adalah Ying Xiao Xiao. Pada saat ini Ying Xiao Xiao dan Ying Huan Huan yang berdiri di depan secara alami menjadi pusat perhatian mereka. Namun secara komparatif sebagian besar tatapan dari murid yang lebih muda berkumpul pada wanita muda dengan kuncir kuda hitam. Ini tidak berarti bahwa Ying Xiao Xiao tidak memiliki pesona. Namun prestisinya di antara murid-murid yang lebih muda terlalu tinggi. Selain itu, sikap dinginnya yang biasa juga menyebabkan beberapa murid memperlakukannya dengan rasa hormat yang luar biasa. Oleh karena itu mereka secara alami tidak berani menatapnya dengan cara yang sama seperti mereka memandang Ying Huan Huan. Pada saat ini mata besar Ying Huan Huan mengamati sekelilingnya. Namun dia tidak menemukan sosok yang dikenalnya. Orang itu sebenarnya tidak ada. Apakah dia akan melewatkan kesempatan ini? Tidak aneh baginya untuk melakukannya. Meskipun saudara junior Lindong sangat berbakat, dia baru saja bergabung dengan aula sunyi. Berdiri di sampingnya King Ye tertawa samar. Alasan orang itu bergabung dengan aula sunyi adalah karena dia mengejar kitab suci penghancuran besar. Bagaimana mungkin dia menyerah pada kesempatan ini? Selain itu, dia sudah menjadi murid langsung senior dari aula sunyi. Dan dia memiliki kualifikasi untuk mempelajari kitab suci penghancuran besar. Ucap Ying Huan Huan memutar matanya ke arah King Ye dan berkata, King Ye merasa sangat tidak senang di dalam hatinya ketika dia melihat Ying Huan Huan berbicara tentang Lindong seolah-olah dia sangat akrab dengannya. Namun dia tidak ingin mengungkapkan apapun karena dia tidak ingin dilihat sebagai orang yang picik. Segera dia hanya bisa menoleh dengan cara yang agak tidak wajar dan berbicara dengan lembut kepada orang lain selain dia. Pada saat yang sama,
Ying Xiaoxiao diam-diam menggelengkan kepalanya ketika dia melihat adegan ini tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melemparkan pandangannya ke arah gunung yang bergetar. Mengikuti penyebaran garis retakan, sebuah tablet raksasa berwarna kuning keabu-abuan perlahan-lahan pecah dari gunung di tempat itu. Aura sunyi yang berasal dari zaman kuno dengan tenang berfluktuasi di dalam tempat ini. Mata Ying Xiaoxiao agak rumit saat dia melihat gunung. Karakternya cukup angkuh. Saat itu, dia dengan arogan mencoba mempelajari kitab suci penghancuran besar. Namun dia akhirnya gagal setelah duduk di sana selama berbulan-bulan. Ini menyebabkan dia menderita pukulan yang cukup berat. Tablet batu aula sunyi. Setiap pasang mata di tempat ini menoleh ke arah tablet besar setinggi 10.000 kaki yang pecah dari gunung. Kakak perempuan, menurutmu siapa dari aula sunyi yang akan berhasil kali ini? Mata besar Ying Huan sedikit terguncang saat dia melihat benda besar yang pecah dari gunung. Setelah itu dia menarik pergelangan tangan Ying Xiaoxiao dan bertanya dengan lembut. Jiang Hao dan 3 lainnya hampir tidak memiliki peluang, ucap Ying Xiaoxiao sambil melirik adiknya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Jika itu Lindong, dia mungkin memiliki peluang yang layak. Oh, Ying Huan mengangguk dengan pelan. Mengapa? Tanya Ying Xiaoxiao bertanya dengan ragu. Jika orang itu benar-benar memahaminya, bukankah itu berarti aku harus melakukan apapun yang dia katakan? Ucap Ying Huan ragu-ragu sejenak sebelum dia berbicara terbata-bata dengan wajah memerah. Bahkan Ying Xiaoxiao merasa tidak bisa tertawa atau menangis ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia memelototi Ying Huan. Kau pantas mendapatkannya. Pada saat ini gunung yang bergetar hebat akhirnya berhenti secara bertahap. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat ke puncak gunung, di mana sebuah tablet batu besar yang puncaknya hampir menyentuh Pearl River telah muncul. Semuanya sekecil semut sebelum loh batu itu. Ini adalah tablet batu aula sunyi. Kitab suci yang paling kuat dari 4 kitab suci besar yang misterius. Kitab suci penghancuran besar tersembunyi di dalamnya. Namun sejak 100 tahun yang lalu, pertanyaan apakah ada orang yang bisa memahaminya tidak terjawab. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.